Halo semuanya, jumpa lagi di Story Anime. Kali ini kita akan rewatch film The Boy and the Beast, kisah seorang anak yang terbawa ke dunia lain. Dan bagaimanakah kisahnya? Di sisi lain dunia manusia terdapat dunia monster. Maha Guru monster yang menemani mereka bertahun-tahun lamanya akan mendeklarasikan dirinya untuk menjadi dewa saat dirinya pensiun. Bila sudah ditentukan, maka Maha Guru yang baru akan dipilihnya. Semua orang mempersiapkan dirinya untuk hal tersebut. Kekuatan dan martabat adalah persyaratan penerusnya. Lalu nama yang paling naik saat itu adalah monster bernama Lozen, yang tenang, pemberani dan punya banyak murid. Dan satu lagi yang dinobatkan yaitu Kumatsatsu. Ia berwujud beruang, ia menyengkelkan, keras kepala dan tak punya murid. Cerita dimulai, ada seorang anak bernama Ren yang sedang kabur dari rumah. Di sebuah tempat, Ren menemukan seekor tikus dan berencana mengadopsinya. Kaburnya si Ren ini disebabkan karena ibunya sudah meninggal. Ren akan diasuh oleh kerabatnya. Ren adalah pewaris harta keluarganya. Ren berniat mencari ayahnya, namun sang ayah tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai dengan ibunya. Ren yang menyimpan benci dengan semua orang memilih kabur dan berakhir jadi gelandangan di jalanan. Dan ia duduk sendirian. Tak lama setelahnya datang dua sosok monster yang katanya sedang mencari murid. Setelah menghampiri dan melihat wajah Ren, monster itu menawarkannya untuk jadi muridnya. Ren merasa penasaran dan mengikutinya hingga dia masuk ke dunia monster lewat sebuah gang. Ketika sudah masuk ke sana, pintu itu pun tertutup sehingga Ren pun tidak bisa kembali lagi ke dunia manusia. Di dunia monster tersebut, Ren bertemu dengan sejumlah monster yang ingin menjual kulit si Ren ini. Namun untungnya Ren langsung bertemu dengan seorang biksu yang akan mengantarkannya lagi ke dunia manusia. Tak lama datanglah si Kumatsatsu atau monster yang sebelumnya Ren lihat. Namun Kumatsatsu menolak memulangkan Ren dan berniat untuk menjadikannya seorang murid. Hal itu dilakukannya karena Kumatsatsu berniat menjadi Maha Guru dan harus mengalahkan lawannya yaitu Lozen. Kumatsatsu yang dari awal menyukai Ren mengajaknya ke rumah buat tinggal bareng. Di rumah kayak kapal pecah. Kumatsatsu kemudian mengganti nama Ren dengan nama yang baru yaitu Ryuta. Daripada tidur di dalam, Ren memilih buat tidur di luar dan dia tidur di kandang ayam. Hal itu membuat Kumatsatsu tertawa terbahak-bahak. Namun dengan jahilnya dia membangunkan Ren dengan cara mengagetkannya karena Kumatsatsu tidak suka anak manja. Dia memaksa Ren buat makan telur mentah ditambah nasi panas. Ren yang merupakan manusia jelas menolak hal ini karena bau amis telur yang akan membuatnya muntah. Ren pun kabur dari rumahnya si Kumatsatsu dan sampai ke sebuah pasar. Di pasar itu Ren melihat dua orang adik kakak yaitu Ichiro dan Jiromaru yang sedang makan makanan enak dan membuat Ren ngiler. Tak lama setelahnya datanglah bapak si anak tersebut yang ternyata itu adalah Lozen atau musuh si Kumatsatsu. Selang dari sana datanglah Kumatsatsu yang kebingungan mencari keberadaan Ren. Kumatsatsu dan Lozen terlibat sedikit percakapan dan Kumatsatsu mengatakan bahwa dia sedang mencari muridnya yang merupakan manusia. Hal itu membuat Lozen kaget dan tak lama kemudian si Ren ditangkap oleh monster di pasar itu. Lozen langsung memperingatkan Kumatsatsu agar mengembalikan Ren ke tempat asalnya karena dalam hati manusia itu ada kegelapan yang tersembunyi sehingga nantinya akan membahayakan distrik surga binatang atau dunia monster. Kumatsatsu yang hanya punya satu murid jelas menolak hal itu dan mereka pun berdebat tentang Ren hingga terjadi perkelahian di antara keduanya. Kumatsatsu dan Lozen ini memang sering bersaing untuk mendapatkan gelar Maha Guru selanjutnya. Kumatsatsu yang kurang strategi dalam berkelahi hampir dikalahkan oleh Lozen. Namun karena sikap tidak menyerahnya itu, dia terus-menerus melawan Lozen meskipun tidak ada satupun warga yang mendukung Kumatsatsu.
Dan perkelahian keduanya dihentikan setelah Mahaguru distrik surga binatang datang. Ren yang merasa senasib dengan Kumatetsu mau menjadi muridnya, dan dia memaksakan diri buat makan telur mentah sehingga membuat Kumatetsu senang. Keesokan harinya Ren sudah berpakaian rapi karena hari ini dia akan belajar tarung dengan Kumatetsu. Di hari pertamanya Ren sangat lemah dan tenaganya juga kurang. Namun Kumatetsu tidak menyerah mengajarinya dan terus memberikan pelajaran kepada Ren. Karena saling keras kepala, Ren dan Kumatetsu pun gak mau kalah omong sehingga keduanya kembali bertengkar untuk kebutuhan makan. Ren mencoba ke pasar, namun di perjalanan pulang dia malah diganggu oleh Jiromaru. Untungnya kakaknya Ichiro datang dan menyelamatkan Ren. Selama Kumatetsu pergi karena ngambek, rumahnya diurus oleh Ren, dan Ren juga belajar masak. Baru aja ketemu Kumatetsu, mereka kembali bertengkar karena egonya masing-masing. Ketika Kumatetsu sedang kesal dengan Ren, dia keluar rumah bersama dengan temannya, dan di sanalah muncul Mahaguru yang memberikan surat pengantar. Surat itu menyuruh Kumatetsu dan Ren untuk menemui Mahaguru di seluruh penjuru negeri, dan mereka bisa menemukan petunjuk kekuatan sejati dari para Mahaguru. Keesokan harinya, Kumatetsu membawa Ren untuk menemui Mahaguru sepenjuru negeri. Mereka bertemu dengan beberapa Mahaguru di seluruh penjuru negeri yang memberikan beberapa nasihat. Setelah lelah dalam perjalanan, Ren pun merenungkan beberapa nasihat dan dia mulai berniat untuk belajar serius, apalagi dia melihat bayangan ibunya. Keesokan harinya, Ren meniru semua gerakan yang dilakukan Kumatetsu secara diam-diam. Lambat laun, Kumatetsu tersadar bahwa bocah tengil yang merupakan muridnya itu meniru semua gerakannya. Meskipun begitu, Ren tetap meniru Kumatetsu meskipun dia harus diam-diam melakukannya karena gengsi. Hingga saatnya latihan yang dilakukan Ren itu membuatnya menjadi tangkas dan gesit dalam menghindari pukulan. Hal itu dibuktikan ketika Ren mencoba bertarung dengan Kumatetsu yang hampir kalah karena ketangkasan Ren. Keduanya pun sepakat buat saling mengajari, di mana Ren akan mengajari ketangkasan kepada Kumatetsu, sementara Kumatetsu akan mengajari ketahanan fisik kepada Ren. Keduanya berlatih hari demi hari, tahun demi tahun, hingga Ren pun beranjak dewasa. Keberhasilan Kumatetsu dalam mengajari Ren membuatnya dipandang tinggi oleh masyarakat, karena banyak orang yang ingin menjadi muridnya si Kumatetsu. Ren yang seperti biasa bertengkar dengan Kumatetsu pergi dari rumahnya, dan dia menemukan jalan untuk sampai ke dunia manusia. Ren yang mulai asing dengan dunia manusia kemudian masuk ke perpustakaan. Karena tidak bisa membaca, Ren bertanya pada seorang gadis di sana yang bernama Kaede. Tak disangka si Kaede ini diganggu oleh segerombolan teman-teman sekolahnya, dan Ren dengan sigap membantunya sehingga mereka pun menjadi dekat. Ren yang sekarang sibuk belajar membaca dan sering datang ke dunia manusia, hingga dia pun tidak ada waktu untuk membantu Kumatetsu mengajari murid-muridnya yang banyak. Dengan kemampuan belajar cepatnya, Kaede berencana untuk mendaftarkannya ke universitas. Untungnya di sana ada yang menawari Ren buat langsung masuk universitas tanpa harus punya ijazah SMA. Namun ada masalah lain di mana Ren harus mencantumkan alamatnya dan segera mungkin dia harus menemukan ayahnya. Di tengah jalan, Ren bertemu dengan sang ayah yang hampir saja tidak mengenalinya. Sang ayah langsung memeluk erat anaknya dan dia meminta maaf karena tidak tahu keberadaan Ren. Setelah dari dunia manusia dan bertemu ayahnya, Ren memutuskan untuk pergi dari dunia monster dan hidup normal di dunia manusia. Kumatetsu yang tidak ditemani Ren bukanlah apa-apa melainkan monster yang suka ngamuk, dan amarahnya meledak sampai pusing harus bagaimana buat mengajari murid-muridnya. Sementara itu Ren kembali bertemu dengan ayahnya yang mengajak Ren ke rumahnya. Sang ayah mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki hubungannya. Dengan Ren yang telah lama tidak bertemu. Tiba-tiba saja Ren merasa tersinggung dengan perkataan ayahnya dan dia kabur dari sana. Ren sendiri bingung dengan sikapnya. Sehingga pada saat di jalan, Ren melihat bayangan hitam dalam dirinya yang mana bayangan itu menyimpan kegelapan dalam hatinya karena syok.
Dengan kejadian itu, Ren berniat untuk menenangkan diri dengan datang ke perpustakaan. Di sana sudah ada Kaede yang menunggunya. Entah apa yang ada dalam diri Ren. Dia pun bingung dengan sikapnya. Namun Kaede senantiasa menenangkannya dan membuat Ren nyaman di pelukannya. Ren kembali ke dunia monster. Dan di sana ada Jiromaru yang sekarang temanan sama Ren, memberitahu bahwa hari penentuan Mahaguru akan dilakukan hari ini. Jiromaru pun mengajak Ren ke rumahnya, dan di sana Ren tidak bisa lama-lama, sehingga dia pun pamit pergi. Ichiro atau kakaknya Jiromaru kemudian mengantarkan Ren pulang. Namun di tengah jalan Ichiro malah menyerang Ren, dan dia memancarkan kegelapan yang sama di hatinya seperti Ren dulu. Di stadion dunia monster, ribuan monster sudah hadir untuk menyaksikan hari penentuan siapa yang akan menjadi Mahaguru selanjutnya. Calonnya adalah Kumatetsu dan juga Lozen. Kumatetsu yang sedang dilanda amarah karena Ren pergi malah mulai menyerang Lozen lebih dulu. Padahal stamina-nya sedang kurang fit. Dengan langkah cerdas Lozen membuat Kumatetsu kehabisan tenaga. Lozen kemudian habis-habisan menyerang Kumatetsu hingga Kumatetsu pun hampir kalah. Namun si Ren datang dan mendukung penuh Kumatetsu sehingga stamina-nya pun kembali lagi karena semangat dan dukungan dari Ren. Kumatetsu menjadi gesit dan bahkan dia mampu mengalahkan Lozen sehingga dialah yang menang dan menjadi Mahaguru. Setelah terharu dengan kemenangannya, Kumatetsu berjabat tangan dengan Ren. Namun tak disangka Kumatetsu malah ditusuk dari belakang oleh Ichiro Suijiro karena tidak menerima ayahnya tidak menang jadi Mahaguru. Dengan kemampuan telekinesisnya, Ichiro menusuk Kumatetsu semakin dalam meskipun ayahnya atau Lozen sudah memperingatkannya agar tidak melakukan hal tersebut. Ichiro yang dilanda amarah, ada kegelapan dalam hatinya dan memunculkan lubang hitam dalam tubuhnya. Ren juga mengeluarkan kemampuan telekinesisnya untuk membunuh Ichiro. Namun tikus peliharaan Ren menghalaunya sehingga Ren pun sadar dan pedangnya tidak jadi membunuh Ichiro. Meskipun tubuhnya ditusuk, rupanya Kumatetsu masih hidup dan dia sedang dirawat. Sementara itu, Lozen menceritakan bahwa Ichiro ini adalah manusia yang ia temukan di sebuah tempat pembuangan. Lozen mengurus Ichiro dengan sepenuh hati. Dia tidak sadar telah salah dalam membesarkan Ichiro karena Lotion sudah menutup jati diri Ichiro yang sebenarnya. Karena kegelapan menutupi jati diri Ichiro yang sebenarnya. Setelah Kumatetsu dinyatakan baik-baik saja, Ren pun pamit. Dia pergi dan kembali lagi ke dunia manusia. Di tengah keramaian, Ren bertemu dengan Kaede. Saat itu Ren dikejutkan karena kehadiran Ichiro, yang tiba-tiba Ichiro sudah dilanda kegelapan di hatinya dan langsung membabi buta si Ren tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Mereka terlibat perkelahian sengit hingga saatnya Ichiro mengeluarkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Ichiro merubah dirinya menjadi seekor paus dan dia menghancurkan kota. Ichiro yang sedang ngamuk dan mengincar Ren membuat dunia monster terguncang bencana karena kedua dunia itu saling terhubung. Karena hal tersebut, Kumatetsu pun rela buat mengorbankan dirinya di mana dia akan mati dan berinkarnasi untuk membantu Ren. Ren yang sedang bersama dengan Kaede dihadang oleh Ichiro yang berkali-kali muncul dengan bentuk paus. Kaede memberi ceramah ke Ichiro, tapi ceramahnya nggak didengar dan malah ingin menyakiti Kaede. Karena tidak ada pilihan lain, Ren membuka lubang hitam dalam dirinya dan dia menyedot Ichiro untuk mengurung seluruh kegelapan dalam hatinya. Meskipun konsekuensinya Ren nanti akan mati dengan cara membunuh dirinya sendiri. Sebelum semuanya disedot, datanglah sebuah pedang, yang mana itu adalah si Kumatetsu yang berinkarnasi menjadi pedang. Pedang tersebut kemudian masuk ke dalam hati si Ren agar Kumatetsu hidup dalam hatinya. Dengan fokus yang penuh, Ren menyerang Ichiro hanya dengan satu kali kibasan pedang. Dia tidak membunuh Ichiro, namun menghilangkan kegelapan dalam dirinya. Ichiro pun bangun dan di kamarnya sudah ada Lozen, ibunya serta Jiromaru. Dalam hatinya, Ren selalu mendengar nasihat dari Kumatetsu, sehingga dia pun merasa hidup dengan Kumatetsu di dunia monster. Ren diberikan penghargaan dan di sana sudah ada si Kaede yang sengaja dibawa untuk menemani Ren.
Ren memutuskan untuk tinggal di dunia manusia dan sekarang ia akan tinggal dengan ayah kandungnya, dan ia juga sedang mempersiapkan ujian masuk universitas dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa subscribe dan nonton rewatch film menarik lainnya di sini.